Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa channel 20013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Anggaran utang dan modal merupakan anggaran yang merencanakan jumlah utang pada waktu yang akan datang. Utang disebut dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas. Jadi, modal terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Jenis-jenis utang ada jenis utang pendek dan jenis utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam 2 bulan secara berjalan. Macam-macam utang jangka pendek ada utang usaha, utang pajak, dan utang dividen. Utang usaha atau utang dagang merupakan saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, seperti perlengkapan atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Sedangkan utang pajak, sebagaimana kita sering dikenai pajak atau barang atau jasa yang kita beli. Contohnya seperti kita mau makan, menginap di hotel, atau membeli barang-barang tertentu. Pajak ini disebut juga dengan pertambahan nilai atau disebut dengan PPN atau pajak penjualan. Tarif pajak ini ditetapkan atas presentasi dari harga jual. Dan yang ketiga ada utang dividen. Utang dividen adalah yang dibayar sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan tapi pada akhir periode yang belum dibayar dan dicatat sebagai hutang dividen. Perseorangan terbatas yang sudah mengumumkan adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham. Sudah waktunya harus mengakui adanya hutang pada saat tertentu. Selanjutnya ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah jangka waktu yang panjang, merupakan salah satu periode hutang yang pembayaran atau pelunasannya diberi tenggat waktu yang cukup lama atau yang dibilang waktu pelunasan pinjaman utang dengan cukup lama. Macam-macam utang jangka panjang ini ada utang obligasi, wesel bayar jangka panjang, dan wesel bayar hipotek. Hutang obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia kegiatan atau dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya. Sedangkan wesel bayar jangka panjang memiliki substitusi yang sama seperti obligasi, yang dimana keduanya memiliki tanggal atau jatuh tempo dan suku bunga yang telah ditetapkan atau implisit. Dalam akuntan, untuk wesel dan obligasi sangat mirip. Seperti obligasi, wesel juga dinilai daripada nilai sekarang, dari arus kas bunga dan pokok di masa depan, di mana setiap pemindahan dikromatis dengan sama selama umur wesel tersebut. Sedangkan wesel bayar hipotek adalah wesel bayar hipotek yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menggadaikan hak atas properti seperti jaminan pinjaman. Wesel bayar hipotek lebih sering digunakan oleh perusahaan perorangan atau persekutuan pada komisaris peminjaman. Biasanya menerima kas dan jumlah nominal wesel hipotek, di mana jumlah nominal wesel itu merupakan kewajiban yang sebenarnya dan tidak ada diskon atau premi yang terlibat. Selanjutnya ada penyusunan anggaran utang modal. Penyusunan anggaran utang modal adalah modal sendiri. Penyusunan anggaran modal merupakan anggaran perubahan modal yang diantaranya pertama ada bentuk badan usaha yang terdiri dari perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseorangan terbatas, dan koperasi.
Manfaat penyusunan anggaran utang dan modal berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Menambah utang jangka pendek atau jangka panjang, modal sendiri dimasukkan ke dalam untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Manfaat lainnya ada untuk kemajuan perusahaan bila utang dikelola dengan benar dengan baik. Kedua ada menambah hutang dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk ekspansi. Yang ketiga ada utang jangka pendek digunakan untuk modal kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Faktor-faktor tersebut ada ekspansi, ada struktur modal, dan ilustrasi penyusunan anggaran utang. Ekspansi. Setiap perusahaan ingin menerimakan goal ancaran atau tetap berjalan dan sukses, maka haruslah berusaha untuk dapat berkembang. Berkembang suatu perusahaan masalah pembelanjaan. Perusahaan yang mengadakan modal adalah suatu anggaran yang membentuk penyusunan atau faktor-faktor dalam anggaran utang. Ekspansi adalah aktivitas perusahaan usaha yang ditandai dengan menciptakan pasar baru, perluasan fasilitas, peningkatan ekonomi, dan pertumbuhan dunia usaha. Kedua ada struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang. Sudah diketahui kan, utang jangka panjang itu adalah utang yang diwaktukan dengan cukup lama. Jadi, utang modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal tersendiri terbagi atas laba yang ditahan atau menyertaikan pemilikan perusahaan. Selanjutnya ada ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerjasama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data-data atau belian dan syaratan. Dengan langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Dengan langkah yang ketiga, selanjutnya menyusun anggaran utang usaha. Anggaran utang usaha. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang, dan utang adalah kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama jangka waktu jenis utang. Dan untuk menyusun anggaran utang untuk keperluan investasi, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang dibeli sebagai langkah pertama. Yang selanjutnya akan mengumpulkan data jangka waktu kredit dan serta bunga pembayarannya. Dengan lanjut, langkah-langkah ketiga yaitu menghitung dan menentukan besar bayaran anggaran utang. Selanjutnya, dari kesimpulan hari ini tentang penyusunan anggaran utang dan modal adalah utang yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang, utang wesel, dan lain-lain. Dan untuk jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi. Utang jangka pendek digunakan untuk pembelian modal kerja atau disebut dengan aset lancar. Sedangkan utang jangka panjang digunakan pembelian aset terlancar. Belanja aset terlancar dan aset terlancar ini dapat digunakan untuk kegiatan ekspansi, yaitu memperluas kegiatan produksi dan pemasaran untuk meraup laba sebanyak mungkin. Kegiatan ekspansi juga akan memperbesar utang. Dalam tersebut, struktur modal mempengaruhi besar kecilnya utang. Semakin besar modal tersendiri, maka semakin besar kesempatan memperoleh utang yang besar. Sebaliknya, semakin kecil modal sendiri dapat dimiliki, maka semakin kecil kemungkinan peroleh utang yang besar. Struktur modal antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lain sangat berbeda. Di Indonesia dikenal beberapa badan usaha, yaitu ada perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komeditor atau disebut dengan CV, ada perseorangan terbatas atau disebut juga dengan PT, dan koperasi. Koperasi yang dimana ada di sebuah tempat yang dimana yang akan kita kunjungi seperti di sekolah, di perusahaan-perusahaan lainnya, itu disebut dengan koperasi.
Presentasi dari saya tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Mohon maaf ada salah kata atau kekurangan kata atau pembacaan kata atau perkataan kata yang kurang. Mohon maaf. Sekian, terima kasih.